Cawapres Mahfud MD mengungkapkan rencana ke depan apabila tidak menjadi wakil presiden ataupun bagian dari pemerintah. Mahfud MD mengungkapkan akan kembali menjadi dosen dan kembali menulis. Hal ini disampaikan Mahfud menjawab pertanyaan warga terkait kontribusi yang dapat ia berikan kepada para eksil bila sudah tidak berada di pemerintahan. Namun demikian, Mahfud menilai kontribusinya tersebut hanyalah bagian kecil dibandingkan kontribusi yang sudah diberikan oleh rakyat Indonesia lewat peristiwa reformasi tahun 1998 lalu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini berpandangan rakyat punya jasa besar karena menumbangkan Orde Baru bukanlah hal yang mudah. Mahfud menuturkan setelah Orde Baru runtuh, pemerintah di era reformasi pun membuat kebijakan yang anti diskriminasi, misalnya menghapus screening terhadap mereka yang dianggap terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia itu pada tanggal usia saya itu sangat kecil sebenarnya. Karena sebenarnya kontribusi ini dilakukan oleh rakyat Indonesia melalui reformasi yang dengan gagah berani pada waktu itu menumbangkan rezim otoriter yang pada waktu itu tidak terbayangkan. Saudara banyak mungkin yang belum lahir atau masih kecil ketika reformasi. Pak Harto itu kuatnya luar biasa dulu. TNI itu bukan 100%, 1000% membela Pak Harto. Rakyat Indonesia itu pada tanggal 23 Maret tahun 98 masih 1000% mendukung Pak Harto. Tidak ada yang lebih kuat. Tetapi kemudian saya selalu mengatakan aspirasi murni dari rakyat itu atau ide demokrasi dan kebebasan terhadap perlindungan HAM itu tidak bisa dibendung oleh pemerintah sekuat apapun pada era sekarang. Oleh sebab itu Pak Harto 23 Maret dinobatkan sebagai presiden terkuat. Kalau Pak Harto dulu dehem gitu, itu menterinya ikut dehem, rakyat seluruh Indonesia ikut dehem. Pak Harto dulu ada kesulitan cabai dulu, kesulitan cabai. Lalu sehingga cabai itu busuk-busuk dan sebagainya. Kemudian produksi cabai kurang, Pak Harto pidato di sidang kabinet makan cabai. Pak Harto ada cabainya sama tempe gitu. Pak Harto udah makan, tapi menterinya makan sampai matanya merah, makan cabai betul. Karena melihat Pak Harto nyuruh makan cabai gitu. Nah, Pak Harto yang begitu kuat itu hanya perlu waktu 2,5 bulan jatuh. Saya tahu 23 Maret sampai 21 Mei 2 bulan. Kalau ada yang menghitung mulai sidangnya 11 Maret ya 2,5 bulan. Jatuh juga, gampang sekali jatuh. Gitu. Sehingga lalu lahir reformasi. Nah, reformasi itu saudara kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan anti diskriminasi. Pertama Habibie yang mulai demokratisasi itu. Semua tahanan-tahanan politik PKI apa itu dikeluarkan dari penjara. Kemudian screening itu dihapus. Siapa mau cari kerjaan tidak usah pakai surat keterangan PKI. Yang dari dianggap PKI semua dikeluarkan, termasuk Subandrio, siapa keluarkan semua. Dibebaskan pada zaman Habibie. Lalu pada zaman Gus Dur, kemudian eksil ini, korban itu, yang luar negeri, mulai dibuka oleh Gus Dur, dikirimlah Pak Yusril suruh ke sana. Mungkin belum berhasil, baru rumusannya kemarin, baru tahun 2023 itu. Dan sekarang semuanya sudah bisa, mereka kapanpun mau pulang itu sudah bisa. Sudah ada keputusan negara tentang itu. Sehingga ini sebenarnya perjalanan. Nah terus, saya mau apa? Ya saya seperti dulu bisa menulis, saya masih mengajar dan sebagainya, bisa memberi pendapat, saran-saran terhadap pemerintah. Yang penting ke depannya itu yaitu satu, kita bangun negara konstitusional, demokrasi. Ya, demokrasi, konstitusi itu artinya apa? Kedaulatan rakyat itu harus seiring dengan kedaulatan hukum. Nah, kadang-kala kalau hukum dibelok-belokkan itu berbahaya. Kadang-kala hukum itu bisa dijadikan alat oleh kekuasaan untuk sewenang-wenang, tapi bisa dijadikan alat untuk membangun kesejahteraan. Reformasi itu sebenarnya gagasannya menjadikan negara ini menjadi. Jangan lupa subscribe ya.